Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hasan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sayyidul anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabi amma ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmul akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Para saudara jamaah sekalian, alhamdulillahirabbil kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini Allah masih tetap memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, keimanan dan kemampuan kita bisa dapat berkumpul dalam amrin jami ini dalam keadaan sehat walafiat, aman, selamat, lancar dan barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya kita tidak lupa bertawassul dan bersolawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in tabi'ahum, para alim ulama solihin, para mubalik dan mubaligot yang telah menyampaikan agama Islam ini, sehingga Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk pada kita, dan kita mau menerima hidayah tersebut. Mengingat sabda Rasulullah SAW, "Malam yaskurina silam yaskurillah." Barang siapa yang belum bersyukur kepada manusia, berarti belum bersyukur kepada Allah. Olehnya itu, wajib bersyukur pada perantara agama dengan ucapan syukur, Alhamdulillah jazakumullah khairah, Alhamdulillah jazakumullah khairah. Mudah-mudahan Allah faring manfaat dan barokah. Para saudara jamaah sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa perhatian Rasulullah SAW dalam pembangunan karakter melalui pendidikan karakter sangat besar pengaruhnya. Pendidikan karakter yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah mendidik, mengajarkan, memperbaiki, menyebarkan agama Islam, serta menyempurnakan akhlakul karimah dengan metode keteladanan. Sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumul akhir wa dzakarallahu katsira. Niscaya sungguh ada bagi kalian di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Itu bagi orang yang mengharapkan ridho Allah dan hari akhir, serta banyak ingat kepada Allah. Karena pada hakikatnya Rasulullah diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad bin Hanbal dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, Nabi Muhammad SAW, diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Berdasarkan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW tersebut dapat dipahami bahwa Allah mengutus Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak, menyebarkan dan mendidik agama Islam pada umatnya untuk mewujudkan tabiat, karakter, dan tingkah laku yang mulia
dan membawa manfaat serta mengangkat harkat dan martabat umat agar menjadi umat yang mulia. Karakter yang berhasil telah dibangun oleh Rasulullah SAW adalah 4 pilar karakter yang merupakan sifat dari para nabi dan rasul Allah, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatona. Sidik, jujur. Jujur adalah berkata benar apa adanya, tidak ada dusta di antara kita, dan tidak menipu. Orang yang jujur dan selalu berbuat jujur disebut siddiq. Bersikap jujur adalah wajib, baik bersikap jujur dalam berhubungan langsung dengan Allah, dalam masalah keimanan, dalam masalah ibadah, maupun sesama manusia dalam pergaulan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan hendaklah kalian menjadi orang-orang yang jujur. Jujur adalah sifat yang sangat mulia dan juga merupakan sikap yang luhur, baik menurut pandangan agama maupun pandangan manusia. Dengan jujur, maka akan mendapatkan kebaikan, karena kebaikan merupakan jalan menuju dalam surga. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yatahra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqun. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menetapilah kamu sekalian pada kejujuran, karena sesungguhnya jujur menunjukkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan menunjukkan kepada surga. Dan tidak henti-hentinya seorang laki-laki selalu berbuat jujur dan bersungguh-sungguh dalam kejujuran, sehingga ditulis oleh Allah di sisi Allah menjadi orang-orang yang jujur. Kejujuran merupakan suatu pondasi atas tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran, karena jujur identik dengan kebenaran. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian berbicara yang benar. Orang yang beriman perkataannya harus sesuai, harus selaras dengan perbuatannya. Karena sangat besar dosanya bagi orang yang bisa atau mampu berbuat tapi tidak sesuai dengan perbuatannya. Mampu berkata tapi tidak sesuai dengan perkataannya. Di dalam surat firman Allah, surat Shad dijelaskan, kabura wa maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar dosanya bagi orang-orang yang bisa berkata tapi tidak mampu melaksanakan. Yang kedua adalah amanah. Amanah adalah sikap mulia yang harus dimiliki oleh setiap orang iman. Amanah adalah seseorang mampu menjaga, memelihara dengan baik pada amanat yang telah dipercayakan. Karena mempunyai sifat amanah merupakan
kewajiban dari orang iman. Sedangkan khianat adalah sikap yang jelek yang merupakan larangan Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan pada kalian untuk mendatangkan amanat pada ahlinya, pada yang berhak menerimanya. Sikap amanah adalah bukti dari keimanan seseorang, sedangkan khianat adalah bukti tidak adanya keimanan seseorang. Amanah akan menjadikan kebaikan dan kemaslahatan dalam berbagai urusan dunia maupun urusan agama, dan akan menghantarkan pada derajat surga yang tinggi. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 8 sampai ayat 11. Walladzina hum li amanatihim ra'un walladzina hum ala salatihim yuhafidun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Walladzina hum li amanatihim wa'adihim ra'un, dan orang-orang yang menjaga pada amanat dan janji mereka, menetapi terhadap janji mereka, dan orang-orang yang selalu menjaga sholatnya adalah orang-orang yang mewaris, yakni orang-orang yang mewaris surga Firdaus, dan mereka di dalamnya adalah kekal. Maka kita sebagai orang iman harus bisa menjaga amanat tersebut. Hal ini dijelaskan di dalam riwayat Ahmad. Itmanu li sitan min ampusikum atmanu lakumul jannah usduku ida haddistuhum wa'afu ida wa'attum wa'adu ida tumintum wahfadu furujakum wa guddu absarakum wa kufu aidiyakum. Jagalah 6 perkara dari diri kalian untukku, Nabi Muhammad SAW, maka aku akan menjamin surga untuk kalian. Yaitu yang pertama, jujurlah kalian ketika bercerita. Tepatilah janji ketika telah kalian berjanji. Sampaikan amanat ketika kalian diberi amanat. Jagalah farji kalian, pejamkanlah mata kalian, dan cegahlah tangan kalian dari kejelekan. Yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan. Itu sifat Rasulullah SAW, sifat para nabi. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Dalam menyampaikan ayat Allah supaya berhasil tentu harus bekerja sama yang baik. Dengan bekerja sama yang baik akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Dan ringan di dalam melaksanakan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah dengan cara berjamaah. Jangan bersama-sama. Dan jangan berpecah belah. Karena dalam sabda Rasulullah SAW, al-jama'atu rahmah wal firqatu adabah. Berjamaah rahmat dan berpecah belah adalah adab. Di dalam tolong menolong itu berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan, dan jangan saling tolong menolong dalam permusuhan dan dosa. Yang keempat adalah fatanah, cerdas. Rasulullah adalah seorang yang cerdas. Hal ini dijelaskan di dalam riwayat hadits At-Tirmidzi an Abi Ya'la Shaddad bin Aus. Qala Rasulullah SAW, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu
menguasai dirinya dan beramal untuk nanti setelah mati sebagai bekal untuk menuju akhirat. Dalam beramal, orang yang cerdas itu beramal suhud. Suhud itu hemat, namun tidak pelit. Itu yang dikenal dengan kerja keras, hidup hemat. Mujahid, mushid. Di dalam riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, qad aflahal musidu mujahid. Sungguh beruntung orang yang hidup hemat dan kerja keras. Orang iman mempunyai cita-cita luhur, yaitu ingin sukses dalam urusan dunia dan sukses dalam urusan akhirat. Sabda Rasulullah SAW, a'damun nasi hammanal mu'min alladhi yahumu bi amri dunya wa akhirati. A'damun nas, paling besarnya atau lebih besarnya manusia, hamman, cita-citanya al-mu'min dari orang iman adalah alladhi yang yahumu, yang bercita-cita bi amri dunya, dengan masalah perkara dunia dan juga masalah akhiratnya. Untuk meraih kedua kesuksesan tersebut tidak cukup dengan santai menganggurkan diri dan menggantungkan pada orang lain, tetapi harus dengan kerja giat dan semangat, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Itu menurut Haji Umairama. Bersakit-sakit dahulu, berenang-renang, bersenang-senang kemudian. Bahkan firman Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu finah lanadiyanakum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, maka Allah akan menunjukkan jalannya, dan sesungguhnya Allah bersama orang yang berbuat baik. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya sebagai manusia biasa tak luput dari salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.